Kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Victoria Feni. Beliau adalah senior equity research analis dari MNC Sekuritas. Selamat pagi Mbak Feni. Halo, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Begitu kita akan langsung saja menganalisis pergerakan dari market global. Tadi sentimennya luar biasa positif sih kalau kita lihat begitu dengan statement dari Jerome Powell begitu yang tidak terlalu mengkhawatirkan inflasi di Amerika Serikat sehingga semua saham-saham yang kemarin kembali lagi mengalami tekanan sekarang melonjak signifikan. Bagaimana ini dampaknya terhadap market di dalam negeri? Ya, tentunya adanya sentimen positif ya dari kenaikan beberapa indeks yang ada di Bursa Amerika Serikat. Memang menyusul juga tadi Mas Pras sudah mengatakan di awal bahwa kita tahu bahwa si ketua The Fed ini kemudian menegaskan pandangannya bahwa dengan inflasi yang naik itu hanya bersifat sementara, sehingga memang optimisme pasar untuk kemudian bisa mengambil lagi beberapa saham-saham di sektor teknologi ini kemudian akhirnya menghasilkan kenaikan bagi Nasdaq. Nah, tentunya dengan beberapa sentimen positif ini akan berdampak kepada bursa kita yang memang hopefully hari ini juga menguat ya, didukung juga oleh beberapa data-data harga komoditas yang memang mencatatkan penguatan pada penutupan tadi malam. Seperti penguatan pada beberapa harga komoditas coal, kemudian nikel dan timah yang menguat signifikan, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita cermati dengan kondisi market di dalam negeri juga kita tahu 6.000 ini menjadi level yang akhirnya tetap bertahan begitu. Karena beberapa kali kan sempat tembus ya ke 5.800 dengan adanya kenaikan tajam dari kasus positif COVID-19 di Indonesia. Nah, bicara mengenai kenaikan bursa Wall Street, kemudian Eropa yang diikuti pagi ini, tadi sudah disampaikan juga Jepang, Korea Selatan juga bergerak positif. Apakah ini juga akan menopang penguatan indeks harga saham gabungan kembali, mengingat level 6.000 rawan profit taking juga biasanya? Ya, saya coba lihat dulu untuk IHSG kemarin kan memang kita menguat ya cukup signifikan 1,5%. Bahkan hari sebelumnya kita sempat turun ya hampir 2%, namun kemudian dilawan lagi oleh market kita dengan pencapaian yang memang tidak terlalu terkoreksi dalam. Nah, untuk hari ini memang beberapa baik dari berita di global itu memang masih memberikan sentimen positif ya. Dapat dicermati untuk resistance memang kita lihat ini ada di 6.134. Nah, kemudian untuk level supportnya memang masih jauh di level 5.840. Memang ada skenario apabila kita lihat untuk IHSG apabila nanti memang terkoreksi itu akan menguji area di 5.930 terlebih dahulu, Mas Pras. Namun kalau kita lihat dari kenaikan COVID ini juga bisa saja menghambat, apalagi hari ini kan juga hari Jumat, biasanya market memang agak relatif lebih sepi. Tapi kalau kita cermati lagi, kita lihat lagi untuk IHSG masih memang kecenderungannya untuk menembus dulu nih untuk resistennya di 6.134. Oke, tapi di dalam negeri juga kita mendengar begitu ada angin segar bahwa jumlah investor pasar modal ini secara keseluruhan ya, baik yang di pasar sahamnya ataupun dari reksadana maupun di surat utang negara mengalami kenaikan yang signifikan di bulan April tentunya pada akhir kemarin. Kemudian ini akankah bisa menjadi pendorong juga bahwa atraktifnya dari pergerakan IHSG atau market akan semakin menarik untuk dicermati? Ya, menarik ya, di mana di situasi pandemi COVID seperti ini justru kita melihat adanya peningkatan jumlah investor di pasar modal. Hal ini memang merupakan konsekuensi logis ya di masa-masa pandemi karena sekarang masyarakat juga sepertinya menyadarkan diri untuk ternyata membutuhkan investasi untuk adanya cadangan untuk kondisi darurat dan memang literasi keuangan di anak-anak milenial juga sudah meningkat terutama untuk di pasar modal. Nah, bagusnya kita di sini memiliki liquidity tambahan, Mas Pras, sehingga memang kalau kita lihat GCI dari beberapa bulan yang lalu yang memang sepi karena market memang mengarahnya ke crypto market, sekarang memang posisinya sedang bagusnya untuk ada likuiditas di kita, terutama ditunjang oleh beberapa tambahan dari SID baru. Meskipun secara value kalau kita ngomong ini masih sangat kecil ya untuk beberapa investor-investor terutama untuk retail. Namun demikian kalau kita lihat ini ya bukan berarti tidak menutup kemungkinan mereka juga akan bisa ikut menggerakkan pasar gitu meskipun value-nya masih sedikit. Nah, saya juga